Assalamualaikum. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan, kembali lagi dengan program yang ditunggu-tunggu ya kan dari Tribuners dengan kita. Hari ini kayaknya pemberitaannya Apa tuh? Cukup aniaya lagi kan Kak. Siapa Tentang dia? penganiayaan gitu. Penganiayaan. Tentang macam judul kita tuh, preman makin merajalela aniaya warga di depan keluarga. Tengok ya kan Kak, di depan keluarga aja preman-preman itu berani gitu kan menganiaya. Sama yang kayak tadi di depan kantor itu. Apa? Oh iya itu. Kayaknya kalau yang kayak gitu berarti orang itu sepertinya udah nggak punya rasa apa ya dibilang ya. Apa kok ngap-ngap, Dek? Iya, sengok soalnya tadi habis lari gitu. Oh iya. Kan. Nah, Ya udahlah, ini lanjut ada- langsung ke artikelnya. Oke, jadi ada 2 orang pria warga Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai diculik kawanan preman pada hari Rabu. Nah, jadi keduanya itu dijemput paksa oleh puluhan pelaku saat sedang duduk di teras rumah. Jadi keduanya lalu dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pelaku ke dalam sebuah gudang lalu dianiaya. Oke. Jadi kedua korban diketahui bernama Andika Pertama dan Muhammad Al-Fatih Sinaga. Al-Fatihah ya Iya, berarti. nyaris sudah mau Bismillahirrahmanirrahim. Itu bunyi gitu Al-Fatihah ya. Sambil dengerin sambil tap-tap dong. Iya, tetap layar dong guys. Nah, jadi kedua korban dijemput para pelaku secara paksa. Jadi dari rekaman video CCTV terlihat puluhan pelaku datang menggunakan sepeda motor dan 2 mobil. Pelaku lalu memasuki rumah Muhammad Al-Fatih sambil membawa sajam katanya. Jadi, di hadapan keluarga dan warga sekitar, para pelaku membawa paksa kedua korban katanya. Jadi mereka datang bawa sajam kan, terus ada puluhan mereka naik sepeda motor dan 2 mobil, lalu membawa suami saya dan temannya yang sedang duduk di teras rumah katanya. Ngeri kali dia. Iya, seperti preman-preman ini nggak ada rasa takut. Sekarang Mungkin. udah nggak takut lagi lah Iya. kayaknya. Mungkin mereka itu ada decking juga kali di belakang mereka ya kan. backing. Makanya mereka itu nggak takut. Kalau macam mawak gini, ya kan? Kita melakukan kesalahan aja udah ketar-ketir. Betul, ya betul. kan? Ini ada videonya, kita saksikan dulu cewek. Check it out. Nah itu dia video detik-detik penculikan penangkapan ya kan di apa tuh namanya, dimasukkan ke dalam mobil ya Iya kan? benar, Dikecam, penculikan itu ya. Ini ada reporter kita nih, Kita langsung aja ke Bang Anugrah. ya kan, mengenai detail kejadiannya.
Halo, selamat sore Bang Anugrah. Halo, selamat sore Bang. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai kejadian yang terjadi di daerah Tualang ini kan, Kecamatan Perbaungan ini. Kok boleh tahu nggak sih kronologisnya Bang? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu ya? Apa tuh namanya, dijemput paksa oleh puluhan pelaku Bang? Kalau boleh tahu motifnya apa ya Bang? Silakan Bang Anugrah laporannya. Oke, nah memang sejauh ini belum ada apa ya kepastian secara pasti penyebab peristiwa itu, tapi sudah apa ya, sudah 2 orang sudah ditangkap oleh Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Serdang Bedagai pada semalam, yaitu 2 orang berinisial A dan 1 orang berinisial R, dan mereka ini berkelompok ya, seperti yang ada di dalam video. Mereka berkelompok kemudian mendatangi rumah korban sekitar pukul 1 malam dini hari, kemudian melakukan penculikan terhadap kedua korban, dan akhirnya kedua orang ini kemudian dibawa ke kawasan di Lubuk Pakam ya, di Kabupaten Deli Serdang, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah gudang, kemudian dilakukan penganiayaan terhadap keduanya, dan juga ada luka bacok dan pukulan pada wajah hingga kepalanya. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, jadi Bang sekarang gimana Bang kondisi kedua korban ini Bang yang diculik? Oke, untuk kondisi kedua korban hari ini sudah mulai membaik ya, karena kondisinya memang walaupun cukup parah apa yang dialami korban, karena ada sabetan benda tajam juga pada daerah punggung, namun keduanya sudah dirawat oleh keluarga masing-masing dan saat ini sedang dalam proses pemulihan di rumahnya. Dan sampai sejauh ini juga polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Tadi Kanit Reskrim Polsek Perbaungan Ibda Raja Loho mengatakan 2 orang sudah diamankan, kemudian ada 6 orang lagi diduga pelaku ini yang saat ini sedang diburon oleh polisi. Namun tadi dia menyampaikan ini bermula saat mobil pelaku ya melintas di daerah lingkungan 10 di Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan pada Rabu dini hari. Kemudian jadi mereka mengaku ya kepada petugas mobilnya dilempar, hingga membuat mereka melakukan penyerangan itu. Namun kemungkinan ada indikasi lain yang mungkin ini secara personal ya, persoalan pribadi yang sampai saat ini memang belum dijelaskan secara detail gitu. Nah, selain juga membawa senjata tajam, tadi menurut Polda Sumatera Utara ada melalui Kombes Hadi menyampaikan tadi kalau pelaku juga ternyata membawa senjata api ya, dan mereka sempat meletuskan 2 peluru di lokasi rumah korban, dan juga sudah ditemukan selong-selongan peluru yang kemudian didapatin di sekitar areal rumah korban. Selain itu juga ada yang membawa parang, kemudian ada juga yang membawa rantai yang dari kereta yang disulap untuk melakukan aksi kekerasan. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Oke Bang, pada saat kejadian itu kan katanya suami dan temannya itu disekap selama berjam-jam oleh para pelaku nih Bang. Kira-kira pada saat itu nggak ada pembicaraan antara korban dan pelaku gitu Bang? Sejauh ini belum ada informasi yang menyampaikan hal itu ya. Tadi juga kita sudah menghubungi keluarga, yaitu salah satu istri dari korban. Dia juga tidak tahu ya mengenai apa sih penyebab dari kejadian itu, tapi dia membantah ya apa yang disampaikan pelaku kepada polisi kalau keluarganya ini atau suaminya ini melempar batu ketika mobilnya melintas gitu. Dia mengatakan tadi istrinya si Al-Fati ya, itu ada Fadila, menyampaikan kalau tidak ada pelemparan batu yang dilakukan oleh suaminya. Dia menduga itu memang unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan mencari orang, namun bisa jadi orang yang dicari itu bukan suaminya, karena memang suaminya dengan pelaku ini katanya tidak
saling mengenal begitu. Oke Bang, pada saat kejadian apakah tidak ada warga sekitar yang melihat Bang dua pria yang mau diculik ini Bang? Jadi dari pengakuan istrinya ada ya. Di situ juga awalnya ribut-ribut, warga juga karena ada teriakan yang mengatakan maling, maling gitu. Jadi beberapa warga di situ itu keluar rumah juga dan melihat kalau ada beberapa dua mobil ya, dan ada beberapa kendaraan yang kemudian masuk ke dalam salah satu rumah warga dan membawa dua orang itu ke dalam mobil. Di situ ada warga, cuman karena memang mereka menggunakan senjata ya. Ada senjata api, kemudian ada senjata tajam, dan ada beberapa orang. Jadi kemudian warga tidak bisa melakukan perlawanan begitu. Dan setelah dibawa dua orang tersebut, memang warga, keluarga dan kepolisian memang langsung menyisir ya, atau mencari keberadaan korban. Namun korban baru ditemukan itu sekitar pukul 6 pagi hari, yang dibuat oleh korban itu, ya, maksudnya oleh pelaku itu di depan pintu tol Lubuk Pakam begitu. Jadi mereka ditemukan pukul 6 pagi setelah mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Begitu Kak Lani dan Kak Tari. Kira-kira Bang, pada saat kejadian tersebut kan dia mereka kan lari, dan mungkin masyarakat pun takut karena mereka bawa senjata tajam nih kan Bang. Jadi kira-kira nggak adakah pengejaran dari belakang gitu oleh warga atau keluarga di situ Bang? Nggak sempat ya, karena memang mereka mungkin terlalu cepat pergi. Walaupun diikuti, memang ada polisi juga yang mengikuti pada saat kejadian, namun tidak berhasil menemukan keberadaan pelaku karena mereka melarikan diri ke arah Lubuk Pakam, dan akhirnya baru terbongkar ketika korban ini berhasil diselamatkan, kemudian melapor ke Polsek Perbaungan, dan setelah dari keterangan korban barulah berhasil dua orang diamankan dalam kejadian itu. Oke Bang, apakah korban mengenali salah satu pelaku Bang? Dari pengakuan istri tidak ada saling kenal ya. Dia juga tidak kenal, suaminya tidak mengenali pelaku ini, makanya ada dua penyebab. Yang pertama ini memang korban ini salah sasaran, atau antara korban ini memang sudah ada perselisihan pribadi ya, atau perselisihan yang lain yang sejauh ini belum dijelaskan lebih lanjut oleh kepolisian karena masih dalam proses penyelidikan begitu. Oke Bang, selain penculikan nih Bang, apakah ada barang-barang korban yang hilang Bang? Sejauh ini tidak ada barang-barang yang hilang ya, karena memang kedua pelaku ini niatnya mungkin pelaku ini melakukan penganiayaan, bukan melakukan pencurian ya, karena mereka datang menggunakan mobil dan mereka kemudian membawa dua orang, kemudian langsung pergi meninggalkan rumah korban begitu. Oke. Mungkin apakah di daerah dekat pintu tol itu ada CCTV-nya nggak Bang? Pas di depan itu biasanya. Itu rekaman CCTV-nya kan ada yang tadi ya, itu yang di depan rumah, sementara untuk CCTV yang lain belum ada dapat sih kalau nih. Karena mereka membawanya ke daerah gudang kan, dan baru ditemukan ke 3 pagi, dan memang belum ada CCTV yang kita dapat dari depan pintu tol, karena mereka dibuang di Jalan Lintas Sumatera, bertepatan di depan pintu masuk menuju pintu tol, bukan di dalam pintu tol gitu. Oke, pertama kali yang menemukan mereka di depan pintu tol itu kira-kira apakah masyarakat setempat yang lewat itu juga Bang? Ya, masyarakat terlebih dahulu menemukan kedua korban, kemudian membawa korban ke rumah, kemudian membawa mereka berobat dan dibawa ke Polsek Perbaungan untuk memberi keterangan ya terkait peristiwa yang terjadi kepada mereka berdua begitu. Oke Bang, setelah terjadinya seperti ini Bang, sepertinya preman lah ya kan Kak, berani sampai menculik di depan di keramaian gitu kan Bang. Jadi apa Bang komentar dari pihak kepolisian Bang? Sejauh ini belum ada ya mengenai itu, karena memang kepolisian juga belum memberikan keterangan lebih lanjut, karena kasus yang seperti ini memang lagi marak di Kabupaten Serdang Bedagai. Tapi kalau dari warga tentu banyak yang menyampaikan aspirasi mengenai bagaimana kondisi di Perbaungan ya, khususnya di Perbaungan, karena Perbaungan ini ada salah satu lokasi paling ramai di Kabupaten Serdang Bedagai, yang kemudian ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Di sini memang terdapat banyak tindak kekerasan ya, seperti pembegalan kemarin, ada yang supir becak atau tukang becak
yang kemarin dibegal di lokasi di Perbaungan juga. Kemudian ada kemarin begal yang ditabrak ya oleh truk saat ingin mengambil kendaraan warga yang melintas di Simpang 3 Perbaungan juga, dan ini adalah kasus yang terakhir begitu. Dan memang selain kasus pembegalan, kekerasan seperti ini ada juga yang biasanya aksi-aksi geng motor yang biasanya juga membuat masyarakat resah. Sampai jauh ini memang masyarakat banyak yang meminta agar kepolisian meningkatkan pengamanan, patroli, dan memang ini tidak lepas dari banyaknya laporan-laporan masyarakat terkait banyaknya peredaran narkoba. Jadi memang ini semua saling berkaitan. Selain ada geng motor, peredaran narkoba juga. Kemudian memang lokasi Perbaungan ini berbatasan langsung dengan Lubuk Pakam yang sampai sejauh ini banyak aksi-aksi kekerasan itu dilakukan juga orang-orang dari luar Kecamatan Perbaungan, khususnya di daerah Lubuk Pakam begitu. Kak Lani dan Kak Tari. Oke, Bang. Kalau gitu kita tunggu laporan selengkapnya ya. Terima kasih Bang Anugrah untuk informasinya, Bang. Selamat sore. Selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Aduh, ternyata Kak, begal, tindak kekerasan udah sampai juga ke daerah Serdang Bedaga ya. Berarti kayak jadi semakin menyebar ya. Karena kan tindak kejahatan itu. daerah sana juga ini kan maju juga deh. Oh, iya benar ya. Mungkin udah geng motornya udah komunikasian kurasa. Ya, tapi ini istilahnya udah geng mobil, bukan geng motor ya kan. Udah kayak macam mungkin ini salah satu ormas juga ya. Mungkin karena di Medan udah ada Pak Bobi lagi memantau. Jadi kita pindah ke seberang dulu kurasa. Iya benar. Gitu. Mungkin di sana belum ada apa sih kemarin yang ditembak itu kan. yang ditembak mati gitu kan. Tembak mati. Jadi, itu apa? Apa kemarin sih? yang terakhir itu ditembak kakinya itu ketika tembak kaki melawan. ya. Iya. Aduh, karena melawan ya. Tapi kemarin yang Pak Bobi sempat marah ya, sampai katanya kok misalnya begal ini tembak mati gitu kan. Betul. Tapi bagus juga sih Pak Bobi, kok bisa wali kota yang lain juga menerapkan seperti itu, biar begal-begal juga bakal takut. Tapi ya. kan banyak pro kontra juga. Pro Katanya dan kontra. HAM katanya deh. Oh gitu. Gak bisa bilang lah ya. Iya, aku juga ya, kalau udah ngomong HAM ya kita ya nggak bisa bilang ya kan. Betul. Semoga cepat selesai lah ya kan Kak. Gak selesai. Kemarin virusnya COVID. Sekarang virusnya pembegalan sama apa sih, aksi kekerasan, aksi penculikan, pemerkosaan. ya kan? Entah apalah ini ya kan, Tapi tiba-tiba semestinya kayak yang gitu diberantas lagi mulai yang namanya narkoba itu lagi. Karena mungkin efek dari situ juga. Iya, ya betul. Kan? Ya udahlah kalau gitu ya kan. Pokoknya kita tunggu dari pihak kepolisian bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi gejala-gejala kayak gini, karena kelihatannya anak-anak sekarang itu yang muda-muda itu sekarang udah apa tuh namanya dek, kurang asupan apa ya, vitamin gitu, nggak bisa dibilang vitamin juga cemana ya kan, jadi kelebihan vitamin semua kayaknya. Mungkin ya kan. Ya udahlah Tribuners, ini ada berita kedua lagi nih dek. Tentang apa itu? Jadi ini adalah saksi korban Ken Admiral merasa trauma berat hingga menutup telinganya saat pemutaran barang bukti video penganiayaan di PN Medan Kamis ini. Jadi persidangan perkara penganiayaan terdakwa Aditya Hasibuan kembali digelar di PN Medan. Dalam agenda keterangan saksi-saksi katanya. Dia hampir menutup telinganya loh dia. Kenapa sakit telinganya mungkin ya? Saksi korban katanya gitu. Mungkin karena saking traumanya dia. Iya, mungkin karena kan dipukul dia kan kemarin kan. Mungkin entah ada cedera di telinganya. Nanti kita bisa langsung tanya aja ya kan ke wartawannya ya kan. Jadi dalam persidangan JPU Rahmi Syafrina memutar bukti video penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan kepada korban Ken Admiral katanya. Video tersebut tampak diputar di monitor persidangan di hadapan majelis hakim, penasihat hukum, terdakwa, JPU, saksi, dan para pengunjung sidang katanya. Jadi saat diputar video rekaman tersebut terlihat awalnya Ken Admiral menundukkan kepalanya. Kemudian Ken pun langsung menutup kedua telinganya dan kedua jari jempolnya. Dengan kedua jari jempolnya. Gini lah berarti ya. Biasanya mana-mana gini kita kan. Iya. Mungkin gini Kak, biar lebih kelihatan cool. Ya kan? Iya, terus menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangan. Mungkin ini ada videonya nih Tribuners. Kita saksikan dulu tuh.
Senjata organik Polri. Tuh, kok balik lagi deh? Kok jadi diculik tadi? Kayak kita mau balik ke berita pertama ya kan. Kita bisa itu tadi Kak, dia rupanya salah Kak, bukan kayak gini, rupanya kayak gini. Mungkin dia kalau tutup kita muka. nggak bisa kayak gitu, kena alis kita. Iya betul, nanti hilang alis kami. Nanti ngamuk. Iya kan? Kata orang itu langsung monster. Iya betul, nanti orang takut jadi kita kan. Ya ampun, kok ngeri kali ya kan. Sampai mungkin dia trauma Kak, karena kan mungkin itu kemarin istilahnya kan dia sampai ditodongkan senjata tadi kemarin kan sama bapaknya itu, sama siapa? Bapak Akhirudin ya kan. Ditutup kayak, makanya mungkin dia trauma jadi tutup kayak gini gitu. Atau mungkin dia ada rasa takut juga kan gitu kan. Mungkin malu-malu kucing juga enggak? Mungkin dia malu juga karena banyak kena kali kamera. media. Iya, takut jadi artis. Ini ada reporter kita nih. Ini ada Bang Edward. Ada Bang Edward. Silakan deh. Hah? Silakan apa Kak? Oke. Halo, selamat sore Bang Edward. Selamat sore Kak Ani, Kak Tari. Oke Bang, mengenai hasil persidangan hari kapan nih ya? Hari ini ya Bang ya. Kalau boleh tahu apa aja nih Bang yang diagendakan hari ini Bang? Silakan laporannya Bang Edward. Ya Kak, sehari ini adanya sidang yang beragendakan keterangan saksi ya. Sidang tersebut dalam perkara penganiayaan terhadap terdakwa dari Aditya Hasibuan, yaitu anak Akhirudin Hasibuan yang diduga menganiaya Ken Admiral Kak. Nah, dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yaitu Ken Admiral. Nah, singkat cerita dalam persidangan itu jaksa penuntut umum mempertunjukkan rekaman video viral yang sempat kita lihat, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken. Nah, saat diputar video tersebut, Ken diduga merasa trauma berat Kak, sehingga menutup telinga dan kedua matanya dengan kedua tangannya. Nah, tak hanya mempertontonkan barang bukti rekaman video, jaksa penuntut umum juga memperlihatkan barang bukti senjata laras panjang dan juga handphone milik dari Aditya Hasibuan bersama rekan-rekannya. Gitu Kak. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, jadinya Bang si Aditya Hasibuan ini dituntut berapa lama Bang? Nah, untuk dituntutnya belum nih Kak, karena sidang pun tadi dilanjutkan dalam keterangan saksi, yaitu dari orang tuanya, ibu dan bapaknya Kak. Okay. Untuk tuntutan dan untuk agenda minggu depan itu masih dalam sidang pemeriksaan saksi. Oke Bang, selain si Ken Admiral ini trauma berat gitu kan Bang, apakah ada yang sakit Bang di bagian telinga yang sampai ditutup mukanya gitu Bang? Nah, untuk tadi kita sempat mendengar sayup-sayup ya Kak, apa yang diutarakan oleh Ken, kenapa dia menutup telinganya, karena dia merasa tidak kuat mendengar suara dari rekaman video tersebut Kak. Karena rasa trauma yang berat yang dia rasa, makanya ia menutup telinga dan kedua matanya Kak. Tuh. Oke. Kira-kira apa Bang tanggapan dari para saksi mungkin melihat setelah kejadian video ini ditampilkan kembali gitu Bang pada saat persidangan? Nah, saksi tadi hanya diam aja ya Kak. Saksi Ken Admiral hanya terdiam, menundukkan kepala, dan ketika usai dipertontonkan video tersebut, majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan bertanya kepada terdakwa apakah video tersebut benar adanya, dan dijawab oleh terdakwa bahwa video tersebut benar adanya gitu Pak. Nah, persidangan pun sempat dilanjutkan dalam keterangan saksi ibunda dan ayahnya dari Ken Admiral. Dalam persidangan, ibu dan ayahnya itu menceritakan ulang kronologi penganiayaan tersebut yang ia dapati dari cerita anaknya, yaitu Ken Admiral. Nah, di dalam persidangan juga ibu dari Ken Admiral telah memaafkan perlakuan antara kedua anaknya, yaitu si Ken Admiral dan si Aditya yang sudah dianggap anaknya gitu Pak. Namun ibunya masih ingin tetap proses hukum berlanjut karena ia tidak terima atas perlakuan ayahnya Akhirudin Hasibuan yang membiarkan terjadinya penganiayaan itu di hadapan dia Kak gitu. Oke Bang, jadi Bang apa tanggapan dari ibunya Ken Admiral Bang yang jadinya anaknya trauma berat karena perlakuannya dari si Aditya Hasibuan?
Nah, ibunya sudah maafkan perlakuan antara kedua belah pihak. Namun ibunya tetap akan melakukan proses hukum yang berlanjut sampai tuntas karena ibunya masih beranggapan bahwa terdakwa Chirudin Hasibuan dalam berkas terpisah telah membiarkan anak-anak muda tersebut terjadi perkelahian, Kak. Gitu. Oke. Ada lagi Kak yang sampaikan? Kita berarti menunggu agenda selanjutnya. Kira-kira agenda selanjutnya apa nih Bang persidangannya Bang? Agenda selanjutnya masih dalam keterangan saksi-saksi, Kak. Itu digelar pada Selasa pekan depan. Oke, berarti ada berapa saksi yang hari ini hadir Bang? Selain Hari ini orang ada 4 saksi, Kak. Saksi Ken Admiral, saksi Rio yang merupakan abang sepupunya, dan saksi ibu dan ayahnya, Kak. Oke. dengan alat buktinya yang senjata api itu aja Bang ya? Iya, alat bukti yang ditunjukkan tadi adalah rekaman Dan video, handphone-nya. senjata api, dan rekaman CCTV dari rumah Chirudin, tapi tidak dipertontonkan, hanya barang bukti fisik dan handphone milik terdakwa Aditya dan rekannya, Kak. Oke. Ya udahlah kalau gitu ya Bang, kita tunggu berita selanjutnya Bang. Ada persidangan selanjutnya kita tunggu. Oke. Terima kasih Bang Terima kasih, Edward Bang. untuk Oke. laporannya Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore. Selamat sore, Kak Ani, Kak Tari. Nah itu dia tentang si Ken Admiral yang udah trauma ya Kak ya, gara-gara ya terjadinya penganiayaan dari salah satu anak pejabat lah ya itu ya, pejabat apa, kepolisian ya, yang membuat jadi si trauma sampai tutup muka dan tutup telinga karena katanya dia nggak sanggup mendengar video yang diputar itu kan. Mungkin dia jadi flashback Kak, teringat aku kemarin dibuat seperti itu gitu ya kan, jadi trauma lah dia. Semoga dia cepat sehat lah kan Kak, traumanya itu ya kan. Tapi kayak gitu biasanya lama lah ya, harus ke psikologi ya kayak gitu ya. Psikiater. Ya psikiater, Psikologi ilmunya. ke psikiater ya kan. Iya. Aduh, aku pun jadi kalau ingat itu kasihan juga ya, udah dia ganteng ya kan. Betul. Gitulah namanya. Ada uang, ada jabatan. Ada kuasa, ada uang, ada kuasa deh. Gitu memang. Iya betul. Ya udahlah Kak, kalau gitu langsung lah kita langsung ke Ke apa? berita ketiga Apa? Kak. Ada apa itu Kak? Kayak ini yang lagi viral nih Kak, yang berita ketiga kita nih Kak. Aduh, tap layarnya dong guys. Ya kan Kak, soalnya Betul. soalnya ini udah sampai 100 juta loh Kak yang tap layar Kak hari ini Kak. Kenapa? Bu, kok tiba-tiba diam? Oke, silakan. Tadi kan mau baca yang ketiga katanya. Tadi ini ada dari si Paling Kak, memberi Apa kata si hadiah Paling? Kak. Apa kata si Paling Dek? Ada memberi hadiah. Biasanya dia tuh kalau muncul itu di berita seleb. Karena dia netizen. Netizen yang terhormat ya. Betul, Oke, netizen seleb dia. Betul. Oke, lanjut. Lanjut apa? Berita ketiga, berita baca. ketiga. Kirain mau lanjut lagi ya Kak Kayaknya ya kurang kan. oksigen ada ya. Iya. Namanya yang baru. Menurut Kakak ini berita ketiga tentang siapa ini? Kalau yang lagi pertama viral tadi tentang penganiayaan, yang kedua tadi tentang penganiayaan juga ya kan. Yang ketiga ini sebenarnya bukan penganiayaan. Penganiayaan. Iya, tapi bilang apa tadi? Penganiayaan. 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 Salah dengar Adek. Iya. Emang kalau misalnya Anda nggak bisa salah ya kan? Jadi berita ketiga itu mengenai etika. Etika. Iya. Kenapa dengan etikanya? Mungkin apa ya? Nggak tahu lah Adek. Yang kamu punya kuasa, yang pernah ngomong gitu? Iya. Kamu terkenal, kamu punya kuasa. Kalau yang ini ketiga nih kurasa. Oh gitu. Jadi ini salah satu artis papan atas. Artis papin kan? Artis papan atas ya kan? Ini salah satu jebolan mencari bakat ya kan? Oh, yang suaranya tinggi kali itu ya? Yang gitulah pokoknya, sempat dulu dihujat gara-gara nggak capai nadanya ya kan, gitu ya? sesuai dengan rekamannya. Bukan? Iya. Oh, yang itu, yang suaranya tinggi ya? Yang wow itu. Yang mana? Wow itu. Sisa iya. rasa itu kan? Siapa? Sisa rasa itu kan? Itu Bukan. mahal ini. Inilah kadang-kadang masuk angin ya. Jadi yang mana sih? Jadi dia ini salah satu Jebolan Indonesian Idol juga. Tembar itu Iya. temannya mahal ini. Iya, mereka satu ini ya, satu letting sama Satu Tiara, letting ya. sama Leo Grace, sama satu lagi siapa?
Zipa. Mereka satu lighting semuanya. Cantik ya semua ya. Cantik-cantik lah ya kan. Cuman kan cantik nggak menjamin ya kan. Oke. Tapi bolehlah dibaca deh supaya ngerti juga ya. Oke. Jadi ini dia ada dari penyanyi jebolan Indonesian Idol Kesha Levronka. Jadi bulan-bulanan warganet setelah video podcastnya bareng presenter Marlo Randy Ernesto Noya viral di sosial media. Tidak sedikit warganet yang menghujat etika dan sikap Kesha dalam video podcast yang diunggah di YouTube Volix Media itu. Sikap Kesha, susah ya namanya. Aku panggil Kesha aja ya. Iya. Kesha Levronka, susah, Kesha aja ya. Sikap Kesha selama tayang video tersebut dinilai tidak sopan oleh warganet. Kesha beberapa kali terlihat tak menjawab Agak dengan lengkap sedikit baik ya, pertanyaan yang dilontarkan oleh Marlo, host di acara podcast itu, katanya kan. Dalam momen lain, Kesha tampak menaikkan kaki kanannya di atas kursi saat podcast berlangsung. Dikira Ya aku ampun. rasa dia mau makan nasi padang. Betul, kita Atau aja dikira lagi ke tua deh. Iya mungkin, karena kita aja biasanya kok di rumah makan Padang kita nggak mau naik kaki ya kan. Aku rasa dia harus naik gitu. Oh, Sama mungkin di kebiasaan. podcast apa tuh satu lagi yang kayak gitu juga dia naikin kakinya. Oh iya, kayak mana contohnya? Kan kita lagi podcast juga nih. Kayak mana? Gini lagi nih. Oh gitu, mungkin kram kakinya. Iya, aku rasa dicagak sedikit gini deh biar nggak lari ininya. Tapi kita lihat aja lah videonya, mana tahu ada videonya, ada iya. Gimana tayangan kakinya itu ya kan. Kok kakinya yang diperhatikan? Iya, penasaran. Etikanya, attitude-nya Oh yang gitu. diiniin dong. Check it out. Siapa yang bawain acara ini? Viral, Kesha Levronka dihujat imbas ketus ke Marlo di podcast, akun Instagram langsung hilang. Saat ini beredar di media sosial baik di Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter, cuplikan wawancara Kesha Levronka dan Marlo. Kala itu, Kesha berbincang dengan seorang podcaster Marlo yang tayang di channel YouTube Volix. Saat mengunggah wawancara tersebut, channel YouTube Volix dengan judul "Kalau Kesha tak ingin usai, Marlo ingin cepat usai". Sayangnya, sejak menjadi perbincangan di media sosial, video tersebut tidak lagi dapat ditemukan di channel YouTube tersebut. Lantas, deretan cuplikan potongan-potongan percakapan antara Kesha dan Marlo tersebar bahkan viral di media sosial. Beberapa di antaranya menyoroti sikap penyanyi muda tersebut. Pasalnya, Kesha Levronka mencoba memotong pembicaraan Marlo. Selain itu, dirinya juga mengangkat satu kaki di kursi saat berbicara. Tak hanya itu, Kesha Levronka juga mengeluarkan ucapan kasar di hadapan Marlo, sampai membuat Marlo kaget dan berucap istighfar. Salah satu momen yang memicu kritik adalah saat Kesha menggunakan ungkapan yang mengandung kata-kata kotor. Marlo sebagai host tampak terkejut dengan perkataan tersebut dan mencoba memberikan kritik dengan sopan. Dia mengatakan, "Astagfirullahalazim, idol mulutnya nggak terlatih ya, kamu nggak PR trainer," ucap Marlo. Kesha kemudian memprotes Marlo karena menyebutkan bahwa dia tidak mendapatkan pelatihan perilaku. Dia berargumen bahwa sebagai seorang idol, dia juga manusia biasa dan memiliki hak untuk berbicara sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, podcast Kesha dengan Marlo disebut-sebut hanya berjalan selama 30 menit. Meskipun demikian, sikap dan responnya terhadap kritik tersebut kembali menuai kritikan lebih lanjut. Sejumlah netizen menyoroti masalah lain yang sebelumnya pernah terjadi terkait suara Kesha yang kurang stabil. Kritik ini menyoroti sikapnya yang dianggap so asik padahal kemampuannya dalam bernyanyi dinilai belum sejajar dengan perilakunya. Beberapa netizen bahkan membandingkan dengan artis lain yang dianggap lebih rendah hati dan sopan dalam berinteraksi. Kini usai viral diketahui jika Kesha Levronka tengah menonaktifkan akun Instagramnya. Aduh, langsung dinonaktifkan ya kak Instagramnya ya kan. Takut banyak interaksi, tapi TikToknya masih ada tadi aku tanya. Masih ada, jadi berarti Panen hatersnya hujatan di situ semua. hatersnya pindah ke TikTok. Iya. Biasa kan. Netizen itu kalau satu mati tengoknya yang lain. Oh gitu. Cepat dia bergeraknya, ngeri Oke, lah. jadi nanti ya dia kan. bakal melihat ke semua sosial medianya si Kesha nih kayaknya nanti ya kan. Padahal dulu sempat kejadian ini yang dia viral tuh dengan nggak mencapai suara nadanya wow, itu itu kan. nggak tercapai ya kan sesuai harapan netizen. Iya, betul. Terus ditambah udah vakum, udah banyak yang membela pada saat itu, mungkin kurang fit, mungkin kurang ini kurang ini. Nah ditambah lagi yang seperti ini ya kan. Cuman Tapi dia kayaknya memang etikanya yang dia dari cakapnya
ya kurang pantas gitu ya kan di podcast itu sama Terakhir si kan Marlo. nggak jadi di-upload sama ini kan. Dihapus. Iya. Iya. Jadi dia ngomong gini, asyong. Iya. Asyong. Kurasa kan kalau memang lagi nggak mood gitu nggak usah dulu ya. Iya kan? betul. Kenapa sih yang itu ditanya gitu katanya dia kenapa gitu ya namanya si Marlo itu kan katanya kan dia kan mau nanya istilah gitu ya kan. Padahal kalau podcastnya pasti dibayar ya kan. Iya betul. Mungkin bayarannya kurang pas. Kurasa. Mungkin. Tapi kenapa sih kayak Tapi gitu? kalau bagus Marlo manggil kami aja. Iya, biar kami yang barbarin gitu. Iya betul. Biar kami jadi netizen sejati langsung kami live ya kan kak. Heeh. Lagian kan gak cuman kita tengok juga si podcastnya si Marlo ini kan gak cuman dia aja. Iya, gitu. banyak, Kita juga ya lihat kan? yang lain juga lucu-lucu. Iya, lucu. Apalagi yang apa namanya sekelas sama dia Indonesia Idol juga si Tiara sama si Jipa kemarin kan lucu Ya, asik juga orang gitu ya itu. kan, Iya. asik. Sampai si Marlo tuh terdiam karena lihat tingkah orang itu. Iya. Ya kan? Mungkin si Kesha ini pengen kelihatan asik juga. Cuman dia kurang Lucu, pandai gitu ya kan. Garing gitu. Jatuhnya kok kayak keluar kata-kata kotor ya Iya. kan. Mungkin dia lupa gitu tuh nggak Mungkin. podcast gitu ya. Dikira sama kawan-kawan aja ya. Mungkin dia masih ngantuk gitu. Justru yang lebih parah deh ada netizen yang mengatakan kayaknya itu kau harus tes urin dulu lah bang. Oh katanya gitu harus tes urin ya. Kok Kan bang? Isi Marlonya di komentar IG-nya si Oh Marlonya. gitu. Bang kayaknya kau harus Suruh si tes Kesha. urin untuk para tamu yang gitu. narasumber yang mau podcast di situ kayaknya Iya, itu. Karena kan betul. dia kayak diajak ngomong kayak gitu kan, cemana gitu kan ngeri-ngeri Tapi si juga. Marlo sabar ya, sampai tadi ngucap deh astagfirullah. Iya, mungkin karena udah dongkol ya. Biasa Iya. mungkin sejam gitu kan, karena enak kan kalau podcast itu. Rupanya cuma 3,5 jam lah dibuat dia ya kan. Itu Pasti udah bete dia. Mungkin bentar lagi dia ke Densu. Iya betul itu. Iya Di kan? closing aja pun nggak mau dia ya Iya kan. kan? Mau cepet-cepet langsung dicopotnya itu headphone-nya Iya itu betul. ya kan. Aduh. Kayak ada cemana gitu ya kan. Mungkin dia antara masih ngantuk atau lapar, mau cepet Kurasa juga. atau haus. Kurasa kan juga bisa minta minum. Oh iya betul juga. Masih kan ada sponsornya. Iya juga ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin dia entah lagi ada masalah gitu. Kurasa juga ada masalah. Tapi ya profesional dong. Betul. Jangan dibilang idol mentang-mentang idol manusia juga. Iya. Kami juga manusia, lagi sakit perut juga kami tahan di sini. Iya betul, kami juga lagi sakit loh, sakit perut ya kan. Cuman karena mau bahas si Kesha ini, jadi kami hilang sakit perutnya, semangat, ya kan. Semangat langsung kami gara-gara bocil ya, kalau Iya. dibilang orang bocil ya Iya, kan jatuhnya. betul. Ibaratnya emosinya itu Padahal dia belum lucu ini. mukanya gitu ya kan, manis, Makanya tidak cantik tidak menjamin. betul, imut-imut gitu ya kan. Jadi Imut-imut, ya kan. namun sayangnya setelah videonya viral hingga berujung hujatan, pihak Volix Media sudah menghapus video tersebut. Meski demikian, potongan video dalam podcast itu sudah diunggah ulang oleh akun Dita Safira dan Yung YQO Ungar hingga kini viral di TikTok. Tapi namanya gercep ya kan. Iya. Tapi netizen ini kan dia gitu dia. Berikut Tribun News rangkum sikap Kesha selama podcast dengan Marlo yang berujung hujatan. Yang pertama, hanya bergumam saat jawab pertanyaan Marlo. Maksudnya itu yang mana? Yang gitu. Yang asyung gitu. Coklat kata gitu terus. Terus pas ditanya asyung gitu. Iya, kan bete kan kalau diajak Iya. gitu, diajak ngomong. Kalau aku bagus sedikit kok ngomong gitu. Anda ngomong apa? Gitu ngomong. Haus gitu ya kan. Mungkin dia keseret kali tenggorokannya, ya kan. Tidak diketahui secara pasti awal mula perbincangan antara Kesha dan Marlo dalam video yang beredar. Namun terlihat mereka tengah membahas sebuah program acara. Kamu pernah nonton? Pernah, kata si Kesha, ya kan. Lantas Marlo kemudian bertanya kepada Kesha, sosok menjadi pemandu dalam acara yang mereka bahas itu. Tak langsung menjawab, pelantun tak ingin usai itu malah bergumam. Seolah ia tak peduli dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Marlo. Yang kedua, kesal terus ditanya. Berlanjut Kesha merasa kesal lantaran membahas acara orang lain dalam podcast yang mengundang dirinya. Maksudnya itu dia kesel kenapa? Apa karena si ditanya tentang Tiara dan si
Ziva kan nggak mungkin ya kan. Nggak, kayaknya ada bahas mantan dia gitu. Oh, bahas mantannya. Dia kayak nggak suka gitu. Karena dari aku lihat dari video TikTok yang beredar, dia macam di satu ini tuh videonya si. Oh enggak, jadi kan netizen itu membandingkan. Oh, lagi membandingkan. Kirain gara-garanya itu ya kan. Enggak lah, lagian kan orang tuh kayaknya sahabatan kan. Lagian Oh, iya. kayaknya semestinya kan kalau misalnya podcast itu pastilah pertanyaan itu dikirimkan dulu ke dia ya kan. Iya benar. Barulah bisa ditanyakan, kan ada yang gitu-gitu Iya ya betul. kan. Mungkin dia belum sempat baca karena kan dia jadwalnya padat nyanyi uwo Iya, ya terus kan. dia waktu udah mau closing juga kan di si Marlonya bilang mau closing nih, nggak ada bilang maksudnya apa tuh namanya, tonton saya ketika di acara ini nggak ada kata terlalu banyak sampai nanti panjang kali kalau disampaikan katanya. Iya. Gitu kan, sombong kali dia loh, dia idol loh ya kan. Iya, seharusnya idol itu kan idola ya kan. Iya. Jadi kalau idola nggak itu mau digituin gak usah jadi idol ya kan. iya, idola itu kan istilah contoh lah ya kan. Karena idola semua masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia sih ya kan. Banyak juga yang dunia lah yang melihat mereka ya kan. Tergantung idolnya siapa. Oh iya juga sih memang. Tapi kan suaranya kan bagus. Tapi kan dia secara nggak langsung ada meredupkan karir dia sendiri kayak gitu. Iya benar. Mungkin dia sengaja nyari sensasi juga kali. Sensasi apa? Iya. Udah cukup lah sensasi dia yang kemarin-kemarin itu deh ah. Oh iya betul juga. Terus gimana? Ia merasa terus ditanya oleh Marlo dalam kesempatan itu. Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini itu, kata gitu. Kenapa harus semua ditanyain sih? Kata si Kesha ya kan. Dengan nada datar Marlo menerangkan memang tugasnya itu adalah menginterview Kesha. Ya iyalah, namanya juga podcast ya kan. Macam kakak lah misalnya aku tanya, kesini udah mandi? Tadi nih apa? Gitu kerasa ya kan. Enggak lah. Kalau itu masih bisa kita tanya jawab. Iya kan. Kalau misalnya kita bilang muka kau kering kali udah mandi gitu. Oh gitu. Itu baru nyakitin. Itu nyakitin ya kan. Iya. Makanya aku kan sebagai si Marlo nih nanya. Tadi kesini nih apa? Diantar. Udah makan belum? Gitu Kan ya gitu kan. Proses gitu dia. Atau mungkin dia kurang asupan vitamin juga Mungkin. ya kayak anak-anak yang itu tadi. Iya ya. betul. Aduh. Mungkin dia stunting kali enggak? Itu Iya. bakal jadi trending. Makanya kakak kasihlah telur sama dia ya kan. Oh iya supaya dia dua telur kayaknya jadi program itu. Oh iya. Namanya kan interview, jawab Marlo. Oh, ini namanya interview. Kata si Kesha ya kan. Terus Yang ketiga, angkat kaki di kursi saat podcast berlangsung. Dalam momen ini, Kesha terlihat mengangkat satu kakinya di atas kursi. Kemudian secara tiba-tiba, penyanyi 20 tahun itu mengungkapkan kalimat berbahasa Jawa. Ya kan? iya. Lagian kan kalau tadi awalnya podcastnya itu kan si Kesha-nya bilang kalau dia dari Malang ya. Dari Iya. Malang, terus Iya. dia Benar. nggak terbiasa bahasa lo gue semenjak Oke. di Jakarta ya kan. Jadi dia katanya dek selama di Jakarta itu dia setiap mau syuting gitu atau apa dia harus terbiasa ngucapkan lo gue. Ketika orang lain sibuk menghafal skrip atau apa gitu dia Membahas lo gue, menghafal. Dia hafal lo gue gitu. Kok aneh ya? Ya kan? Baru kata si Kesha itu sikile mambu Kau tahu artinya? Tahu dong. Di Tahu. sini ada artinya soalnya Oh, dalam iya. kurung. Oh iya. Ya kan? Kakinya bawa kotoran kata si Kesha. Ini ya kan? Terlihat ya Allah, terlihat Marlo langsung beristighfar. Ya kan, setelah mendengar ucapan Kesha, astagfirullahalazim, Itu kata yang si tadi ya. ucap si Marlo. Lantas ia seolah memberikan sindiran kepada finalis Indonesian Idol season 10 itu. Gini ya, idol itu ya. Mulutnya nggak terlatih ya. Marlo beri sindiran. Ini diberi sindiran loh. Sebenarnya udah cukup pedas sih. Iya kan. Kalau kayak gitu aku langsung terdiam. Tapi mudah-mudahan aku nggak kayak gitu ya kan, nggak berani ya kan di depan Kalau layar misalnya kayak gitu ya mestinya kan. bilang sorry bang. Maaf. Sorry. Emosi mestinya gitu Maaf, dibicandai Bang, ya kan. maaf, Tapi gitu kenapa ya dia kan. justru melanjutkan sampai habis gitu loh, sampai Atau closingnya. mungkin dia udah kayak gitu kan. Ya udahlah lanjut terus gitu kali ya kan. Barbarly. Mungkin si Marlo pertama dan terakhir mungkin ngundang dia Mungkin ya kan. Jadi sementara itu Kesha tampak menjawab dengan nada ketus. Menurutnya penyanyi hanya
perlu latihan bernyanyi saja, tak perlu piawai dalam berkomunikasi. Karena dia merasa dia juga manusia. Tapi kan gini loh Kak, dia kan public figure gitu ya kan. Public figure. Jadi kan dia kan juga harus punya etika dalam berbicara gitu kan. Karena kan dia sering pasti bakal mengadain wawancara dan banyak gitu kan. Jadi kalau dia etikanya seperti itu kayak mana ya kan? Mungkin kesehariannya memang kayak gitu orangnya. Mungkin orangnya barbar li ya. Iya, cakapnya mungkin seperti itu. Mungkin karena mood lagi PMS kurasa. Oke. Atau moodnya lagi naik turun jadi kayak gitu, dia suka-sukanya aja. Ini ada Kak dari si Paling kan. Katanya Jabir ya kakak hostnya katanya. Kok ngeri kali ya kan? Iya, Ya. soalnya agak-agak panas gitu ya kan. Namanya kami mau mama deh, Iya, gitu betul lah, gitu. biasa lah gitu. Baru kata si Paling mau ngeluarin lagu baru, jadi cari sensasi. Oh, iya Kayaknya juga. iya juga ya kan. Mungkin lagunya kemarin uwo, sekarang Iya, awo. iya. Oh iya atau iya gitu. Tapi ya harus kan? dengan nada yang rendah ya. Harus yang rendah ya. Iya, jangan tinggi, nanti nggak sampai, ya kan? Nanti- Kasian, kecewa yang denger lagi nanti. Betul. Padahal yang nonton udah Tepuk tangan. tiba-tiba kok Iya. gitu ya kan. Nah, tapi dia juga manusia loh, Dek. Iya, dia manusia, ya kan. Pun ia menanyakan kepada Kesa sebelumnya pernah mengikuti pelatihan public relation Itu atau tadi enggak? udah. Oh, udah. Kamu nggak PR train? Tanya si Marlo. Emang kamu PR train ya? Katanya kan. Iyalah bilang. Enggak lah, kan aku bukan idol, kata si Marlo. Emang kalau nggak idol harus PR train? Tapi idol harus. Keisha kembali tanya, harus dong, bener, dibilang si Marlo. Karena kan mereka istilahnya public figure ya jadinya ya. Keisha lantas merasa seorang penyanyi tidak perlu melakukan latihan tersebut. Ia menilai dirinya hanyalah manusia biasa, sementara idol baginya hanyalah sebuah julukan saja. Kenapa dibeda-bedain gitu sih, kata si Keisha. Karena julukan idol ya. Karena julukan idol idola gitu kan. Tapi itu hanya julukan coy. Kita ini kan manusia biasa, kata si Keisha. Sementara Marlo tampak memberikan penjelasan lewat contoh dari profesi seorang presiden. Contoh nih, Presiden Jokowi juga julukannya presiden, tapi itu pekerjaan, terang si Marlo. Iya, lalu aku harus apa, kata si Keisha. Buntut dari viralnya Keisha di podcast YouTube Polix Media bareng Marlo, kini Instagram sang penyanyi tidak dapat ditemukan. Berdasarkan pantauan Tribun News, Instagram Keisha dengan 2 juta lebih pengikut hilang. Meski demikian, belum diketahui penyebab hilang Keisha. Instagram ya, bukan si Keisha-nya yang hilang. Jangan Dek. disebut loh yang itu, Bu, karena kita lagi di TikTok, ya Salah satu kan. sosial media, tapi kan banyak juga netizen yang udah tahu. Oh, udah Dek. tahu ya, udah karena mereka udah tahu kita kasih tahu itu aja. Banyak mungkin jadinya gara-gara itu kan ke situ silaturahminya jadi ke TikTok ya kan. Mungkin mau ini kenalan ya kan. Gak ada lagi nih Kak yang ngasih komen, kayaknya udah cukup lah ya kan. Pokoknya jangan lupa lah teman-teman, Selamat Sore Medan, jangan lupa Selamat Sore Medan disaksikan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kali ini berubah jam tayang nih. Iya, ya mungkin kan? seterusnya bakal seperti ini kali ya. Iya, ini mungkin karena Mudah-mudahan. menjelang bulan puasa tahun depan. Jadi dia rubah jamnya ya. Ini enggak, kalau bulan puasa kemarin Jam 4. jam 4. Ini Iya. agak telat sikit. Makanya menjelang, jadi mungkin dipercepat lagi. Mungkin karena ibu tadi makan tahu jadi agak telat, soalnya jam 4. Oh iya. Enggak, yang buat lama kan kamu Oh iya, betul juga. Iya. Ya udah teman-teman Tribuners, jangan lupa pokoknya saksikan semua sosial media kita, baca juga website kita, jangan lupa follow semuanya supaya kalian bisa tahu kegiatan kami ini apa aja. Iya. Jadi teman-teman Tribuners, saya Lani Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.